Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ryan Suraputra, NPM 2011-010130 dari kelas PAID semester 6. Di sini saya akan membahas tentang materi yang berjudul menghindari akhlak tercela. Yang pertama ada pengertian akhlak tercela. Menurut bahasa, akhlak merupakan tingkah laku, tabiat, atau perangai. Sedangkan akhlak menurut istilah merupakan suatu pengetahuan yang menjelaskan mengenai perbuatan yang baik serta buruk, mengatur perilaku manusia, serta mampu menentukan perbuatan akhir. Pada dasarnya, akhlak sudah melekat pada diri seseorang yang berasal dari perilaku serta perbuatan. Jika perilaku yang ditunjukkan buruk, maka otomatis akhlak tersebut bisa dikatakan akhlak buruk. Sedangkan jika ditampilkan baik, maka otomatis akhlak tersebut baik. Akhlak buruk atau tercela merupakan suatu sikap serta perbuatan yang dilakukan jauh dari apa yang dilarang agama. Karena pada dasarnya, agama mengajarkan kita untuk selalu bersikap baik, terutama menjaga perilaku serta perbuatan yang akan kita lakukan. Dengan berlandaskan agama, maka sikap tercela ini sebenarnya bisa dicegah karena ancaman serta sanksi yang akan didapatkan dalam waktu cepat maupun di kehidupan selanjutnya. Akhlak tercela ini merupakan cerminan bahwa seseorang tersebut mempunyai perilaku yang kurang baik. Hal tersebut bisa saja disebabkan karena kita mulai jauh pada aturan-aturan agama. Selanjutnya ada macam-macam akhlak tercela. Yang pertama, licik. Licik merupakan salah satu sifat negatif yang sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin. Ciri-ciri orang licik yang pertama, tidak suka melihat orang lain bahagia. Orang seperti ini hatinya sedih dan gelisah ketika melihat orang lain bahagia. Ketika ia melihat saudara atau temannya meraih sukses, maka ia iri lalu berkomentar yang negatif. Bahkan ia berharap kebahagiaan yang diperoleh saudaranya itu bisa berpindah kepada dirinya. Jika tidak bisa, ia berharap nikmat tersebut lenyap. Yang kedua, bahagia melihat orang lain menderita. Ciri-ciri yang kedua adalah ciri orang yang licik. Orang licik bahagia dan senang jika ada teman atau saudaranya mengalami musibah atau penderitaan. Rasa bahagia dan senangnya tersebut diekspresikan dalam raut muka dan ucapan maupun disembunyikan di hati dan perasaannya. Yang ketiga ada berpikir untuk mencelakakan orang lain. Orang licik mempunyai rencana-rencana negatif, di mana ingin menghalang-halangi agar orang lain gagal, serta lebih jauh dari ia menghalalkan segala cara untuk membuat orang lain menderita. Bahkan ia tidak sportif dan kadang-kadang menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan buruknya. Yang keempat, ingin serba jalan pintas. Orang licik kerap kali ketika menginginkan sesuatu, ia tidak mau melakukan sebuah prosesnya, ingin cepat-cepat berhasil. Yang kelima, pandai menipu. Untuk memuluskan siasatnya yang licik, orang yang licik akan suka menipu dan berbohong serta bersilat lidah. Akhlak tercela yang kedua yaitu tamak dan serakah. Dalam bahasa Arab, serakah disebut tamak yang artinya sikap tak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapai. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia, harta, terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Karena ketidakpuasannya itu, segala cara pun ditempuh. Serakah adalah salah satu dari penyakit hati. Mereka selalu menginginkan lebih banyak, tidak peduli apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan oleh syariat atau tidak. Tidak berpikir apakah harus
mengorbankan kehormatan orang lain atau tidak. Yang penting apa yang menjadi kebutuhan nafsu syahwatnya terpenuhi. Ciri-ciri tamak: tidak mensyukuri nikmat yang telah dimiliki, selalu merasa kurang padahal ia telah banyak mendapat nikmat, ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Selanjutnya, panjang angan-angan, yaitu suka menghayal dan tidak realistis. Kikir, ia tidak mau hartanya berkurang sedikit pun. Kurang menghargai pemberian orang lain jika tidak sesuai keinginan. Terlalu mencintai harta yang dimiliki. Terlalu semangat mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Semua perbuatannya selalu bertendensi pada materi. Akhlak tercela yang ketiga yaitu zalim. Menurut bahasa, kata aniaya sama dengan kata zalim, yaitu yang artinya sewenang-wenang atau tidak adil. Seorang yang beriman kepada Allah dan memegang teguh prinsip keadilan, kesamaan derajat, tidak akan berbuat aniaya, sebab ia sadar bahwa kezaliman itu merupakan kegelapan yang akan menutup rapat hati orang yang melakukannya. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, jauhilah dan takutlah kamu berbuat zalim, sebab sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya contoh aniaya atau zalim. Yang pertama, aniaya zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap sendiri misalnya sering melakukan perbuatan dosa, berzina, meminum minuman keras, malas belajar, meninggalkan sholat, dan sebagainya. Yang kedua ada aniaya zalim terhadap orang lain. Zalim terhadap orang lain misalnya merusak lingkungan, mengganggu ketenangan orang lain, mengambil harta secara batil, merampok, mencuri, menipu, dan sebagainya. Yang ketiga ada aniaya zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala misalnya kufur, syirik, menyekutukan Allah, ingkar, dan sebagainya. Akhlak tercela yang keempat yaitu diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan terhadap sesama berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, status sosial, dan lain-lain. Seseorang yang melakukan perbuatan diskriminasi berarti memiliki sikap diskriminatif. Kita sering mendengar sikap diskriminatif yang diterapkan dalam beberapa negara yang umumnya mengarah kepada politik rasis, yaitu perlakuan yang tidak manusiawi terhadap warga berkulit warna. Perlakuan semacam ini tentu telah banyak makan korban, bahkan mengarah kepada perlakuan yang tidak manusiawi secara fisik. Selanjutnya yaitu cara menghindari akhlak tercela. Yang pertama, meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Menaruh kepercayaan secara tulus kepada Allah, menjadikan manusia sebagai sosok insan yang memiliki visi dalam hidup, di mana visi ini selalu akan diperjuangkannya dengan segenap usaha dan kerja keras sebagai rasa kepeduliannya terhadap kemaslahatan semua orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup menyendiri atau terisolasi dari kehidupan sosial. Makhluk mutlak membutuhkan satu sama lain untuk survive, bertahan hidup. Dan dalam hukum interaksi sosial, manusia yang paling bisa survive dan meraih kebahagiaan sesungguhnya adalah manusia yang mampu menempatkan dirinya secara bijak dan proporsional sesuai dengan tuntutan etika serta akhlak yang baik. Yang ketiga yaitu mengatur waktu dengan baik. Al-Quran mengecam secara tegas orang-orang yang mengisi waktunya dengan bermain tanpa tujuan tertentu seperti kanak-kanak, atau melengahkan sesuatu yang lebih penting seperti sebagian remaja
sekedar mengisinya dengan mengonsumsi minuman keras, narkoba, dan hal sebagainya. Agar hidup remaja yang mempunyai nilai dan manfaat, Al-Quran memberi petunjuk untuk memanfaatkan waktu dengan sistem manajemen yang dapat diukur dengan standar pencapaian sesuai dengan kapasitas diri. Bahkan dituntunnya umat remaja untuk mengisi seluruh waktunya dengan berbagai amal dengan mempergunakan semua daya yang dimilikinya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang menghindari akhlak tercela. Saya meminta maaf bila terdapat kesalahan kata di dalamnya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.